Ya, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, semangat ya. Tetap Ya, Pak. semangat walaupun di masa pandemi sekarang ini ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa ya, yang dipimpin oleh anak Bapak yang Cihur ya, Cihur sekarang ya. Cihur. Yuk. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk anak Bapak Cihur yang sudah membawakan doa. Ya, nah, jadi untuk sebelum kita memulai pelajaran kita, ya Bapak harapkan semua anak-anak Bapak supaya tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran. Ya, karena minggu-minggu yang lalu sudah Bapak sampaikan, materi juga sudah Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak melalui WA Group ya. Di situ di grup kita melalui Google Drive juga sudah Bapak kasih link tugas untuk anak-anak sekalian. Sebelum itu Bapak mau absen dulu untuk anak-anak Bapak. Bapak absen dulu ya. Dengarkan namanya. Bernardo ada? Hadir, Pak. Cihur? Hadir, Pak. Dian? Hadir, Pak. Galumbang? Hadir, Pak. Lukman? Hadir, Pak. Rani? Rani sakit, Pak. Oh iya, ada suratnya. Ada, Pak. Oke. Titin? Hadir, Pak. Ya, yang terakhir Teti. Hadir, Pak. Ya, berarti hadir semua. Oh, saya disakit ya. Oke. Oke, kita akan melanjutkan materi kita. Minggu yang lalu sudah Bapak ingatkan ya supaya kalian membaca buku. Ya, supaya kalian baca. Di situ ada link-link YouTube Bapak buat, yaitu dilihat melalui kan sekarang kan udah punya HP masing-masing, udah dibelikan mamanya ya. Nah, jadi udah dipelajari. Bapak yakin itu sama anak-anak Bapak. Ini anak-anak yang pintar ini semua ini. Ya. Jadi sebelum Bapak memberikan materi untuk anak-anak Bapak, saya mau saya mau mendengarkan anak-anak Bapak bernyanyi. Ini kita berbagai suku ini ya, tapi kita tinggal di daerah Karo. Mau bagaimanapun harus dipelajari tunakku ya, harus dipelajari karena kita tinggal di daerah ini ya. Tapi daerah kita juga jangan kita lupakan seperti itu. Saya mau Titin juga, Titin yang suku Padang ya Titin ya. Iya, Pak. Nah, coba karena materi kita berhubungan nanti nih nakku ya, berhubungan tentang lagu daerah. Coba dinyanyikan dulu sedikit kan. Lagu daerah saya, Pak. Iya, Padang-Padangnya. Bare Solo, bare Tanamo, di Pagato, ulam pario, bare baru, makan jopange, indah nampak ondeh mak mintu lalu. Nah, Pak. Oke, terima kasih. Coba berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Titin ya, bagus ya suaranya ya. Walaupun udah agak ini ya, udah menjelang siang, harus semangat, jangan ngantuk-ngantuk. Ini Galumbang ini ya, semangat ya Galumbang ya. Iya, Galumbang semangat. Iya. Galumbang suku Batak ini ya, coba dulu Galumbang. Nyanyi dulu lagu Batak dulu ya, sepenggal. Lagu Batak apa nih, Pak? Biar Ya, apa yang Galumbang tahu? Lagu daerah. Lagu daerah Batak Toba ya, Pak ya? Ya, si Hombing ya. Si Hombing kan Toba kan? Coba. Toba, Pak. Lagu Batak. Sedikit aja nak. Lagu Butet, Pak ya? Iya, Butet, boleh. Butet di pangsia doa amamu ale butet
Sedikit aja, Oke? Pak. Oke, Oke. mantap. Oke, kasih tepuk tangan buat kawan kalian Galembang ya. Ya, itulah. Terus ini ada Bapak lihat ini dari suku Bugis ini ya. Ada suku Bugis ini. Ah, yang tinggal di Karo ada nih, suku Bugis tinggal di Karo. Coba Suku Makassar, Pak. ayo Lukman, Bugis kan? Lukman Bugis. Makassar, Pak. Makassar. Iya, Makassar. Iya, coba sedikit Suku aja. Makassar, Pak. Sedikit. Saya Ya, sedikit saja, Pak. Iya, sedikit aja, Nak. Anima diriku pasang, ditujui tontongan tu sarwa tak lupa. Oke, mantap. Oke, Ya, segitu saja, sudah Pak. jago, mantap. Coba tepuk tangan, kasih aplausnya untuk kawannya. Oke ya. Ya, itu tadi dari berbagai macam lagu ya, daerah ya, yang sudah dinyanyikan kawan-kawan kalian. Masih banyak lagi, itu ada 3 tadi. Dari Padangnya tadi ya, Padang, Batak, Batak Toba, terus dari Makassar tadi. Masih banyak lagi, ini kawan kalian masih ada yang dari Simalungun, ya, ada yang dari Karo juga, ya itu. Jadi itu semua harus kalian lestarikan, Nak. Ya, harus dilestarikan. Nah, jadi harus dipelajari karena kalian itu berasal dari daerah kalian itu. Kalian tumbuh dan berkembang dari situ kan gitu dia. Jadi harus dipelajari anaknya. Jadi ini sebelum Bapak lanjut, Bapak akan memberikan video ya supaya anak-anak video ya, Bapak akan share. Tidak bisa share ya. Coba ada yang bisa? Belum bisa share ini? Masih dikunci ya. Jaringan mungkin, Pak. Ya, Pak, mungkin Tidak. jaringan coba Oh, lagi, Pak. sudah. Udah. Oke. Coba silakan di ini. Sudah nampak, Nak? Belum, Pak. Belum, Pak. Ini sudah. Belum, Belum. Sudah, Nak? lagi proses, Ya, Pak. Pak. Oke. Sudah? Oke. Semua mendengar, mengamati ya. Didengarkan. Ya, coba. Ada suaranya? Nggak ada, Pak. Belum ada, Oh. Pak, suaranya. Ya, Bapak ulangi ya. Bapak ulangi. Karena belum share sound. Oke. Bapak ulangi lagi. Coba diperhatikan. Ya mati. Udah, Nak? Udah nampak? Pak. Oke, silakan didengarkan. Udah dengar suaranya semua? Dengar, Ya, Pak. Pak. Ya. Ini nanti lagunya dari mana? Terus judulnya apa? Ya. Terdilah
Ya, itulah tadi ya video yang pertama yang Bapak tampilkan. Coba siapa yang bisa memberikan jawaban. Itu tadi lagu apa, judulnya, terus daerahnya dari mana. Coba siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya. Oh iya, Cihur dulu, Cihur. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya Ya. coba jawab, itu lagu daerah Karo yang berjudul Pisau Surit yang Ya. bertemakan ada kematian di lagu tersebut. Terima kasih, Pak. Ya, sangat semangat ya, sangat semangat sekali Cihur ya. Coba Dian tadi, menurut Dian gimana? Itu tadi Pak, lagu dari daerah Karo Pak. Ya. Judulnya tadi apa? Pisau Surit Pak. Pisau Surit, ya. Ada yang tahu itu siapa yang menciptakan lagunya? Ada? Saya, Pak. Oh, ada, ya. Silakan, nakku, Galumbang. Jaga Depari, Pak. Iya, jago ya, mantap. Berarti dipelajari nih, berarti Galumbang ini dipelajarinya nih materinya yang saya bagikan ya. Ya, bagus, yang pintar. Iya. Itu pisau surit. Ada yang tahu itu artinya apa pisau surit? Ada? Pisau yang tajam, Pak. Pisau yang tajam. Kalau menurut Cihur itu ya. Ada lagi, itu menurut Cihur. Ya, mungkin menurut teman yang lain ada. Ya, karena ini sambil dibuka Android-nya nggak apa-apa. Ini kita belajar daring, nah, ya nggak apa-apa. Sambil dibuka coba. Karena harus dimanfaatkan media teknologi itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, nah. Satu lagi yuk, siapa yang bisa? Ya. Nah, jadi nanti kalian cari ya, nanti dicari sambil dicari ya. Jadi pisau suri itu artinya itu burung yang bernyanyi ya, burung yang bernyanyi. Itu. Jadi memang kalau secara ini kita apakan artikan beda ya lari ya, tapi itu artinya burung yang bernyanyi. Jadi itu mengisahkan tentang kerinduan kerinduan seseorang akan orang yang disayangi. Itu bisa keluarga, bisa pokoknya yang disayangi lah, seperti itu ceritanya ya. Itu yang diciptakan oleh Jaga Depari. Jaga Depari itu sudah banyak lagu-lagu Karo yang diciptakan itu, banyak ya. Bisa nanti kalian searching di Google, cari-cari informasi, nambah-nambah pengetahuan ya. Biasanya itu ditampilkan kalau untuk sekarang ini untuk dinyanyikan itu lagu Pisau Surit, sekaligus juga ada tari Pisau Surit. Nah, ada lagu Pisau Surit judulnya, ada tari Pisau Surit. Nah, jadi itu ada tarinya, nama tarinya, ada nama lagunya gitu ya. Jadi harus tahu anak-anak, bukan hanya tari Pisau Surit, tapi juga ada lagu Pisau Surit ya. Nah, itu. Jadi untuk sekarang ini udah jelas ya anakku ya. Nah, jadi untuk sekarang ini biasanya itu dilakukan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan. Untuk sekarang contohnya kalau Bapak Bupati datang ke daerah kita ini atau Bapak Gubernur, Pak Presiden, kayak kemarin datang Pak Presiden yang untuk menyurvei lahan ini ya, tanah jalan ya yang ada buat jeruk yang dikasih. Nah, itu kemarin untuk menyambut tari Pisau Surit itu. Nah, ya, seperti itu untuk menyambut tamu-tamu kehormatan yang dilakukan secara berkelompok, biasanya secara berpasangan seperti itu ya. Oke, udah jadi pemahamannya untuk yang pertama, video pertama sudah jelas. Kita akan masuk ya ke materi. Bapak akan share. Ini udah nampak anak-anak Bapak? Sudah, Pak. Ya, ini materi kita yang sudah Bapak bagikan. Baik di WA, di Google Drive pun udah saya share ini ya. Jadi harus memang benar dibaca ya, dipelajari. Ini gaya dan bernyanyi lagu daerah. Sudah Bapak sampaikan minggu lalu karena materi kita sekarang ini adalah gaya dan bernyanyi lagu daerah. Ya. Ya. Ini ya. Jadi kita masuk ke unikan lagu daerah. Ya, lagu daerah. Ini. Jadi lagu daerah merupakan
ragam suara yang dihasilkan dan berkembang di sebuah daerah. Biasanya lagu daerah diciptakan berdasarkan budaya serta adat istiadat yang ada di suatu daerah. Lagu daerah juga biasanya menggunakan bahasa daerah setempat. Ya, udah jelas. Itu. Beberapa ciri lagu daerah secara umum. Ini ada beberapa cirinya, ada 4. Udah nampak anak-anak Bapak? Nampak, Pak. Iya. Yang pertama, coba Cihur. Cihur. Coba apa yang pertama itu? Lagu daerah yang diciptakan mengandung makna sesuai nilai kehidupan dan kebudayaan di kawasan setempat. Iya. Ya, berarti dibuka bukunya ya. Sambil dibuka bukunya nah. Materi ajar yang Bapak kasihkan dibuka. Yang kedua, lagu daerah menggunakan bahasa daerah yang sesuai dengan wilayah tersebut ya, yang udah pasti ya. Yang ketiga, memiliki irama serta melodi yang sederhana. Ini sehingga tidak sulit dinyanyikan oleh masyarakat sekitar, udah pasti. Kalau daerah kita nggak mungkin ya, karena memiliki bahasa daerah juga, melodinya sederhana, nggak ribet, nggak rumit ya. Nah, jadi tidak sulit dinyanyikan oleh masyarakat. Tapi kalau tadi contohnya Titin tadi menyanyikan lagu Karo, pasti dia sulit. Tapi kalau daerahnya sendiri dia nyanyikan, pasti tidak sulit seperti itu, ya kan? Nah, ya, lagu yang berikutnya, lagu daerah yang diciptakan memuat pesan penting yang ingin disampaikan kepada pendengar. Udah pasti, mau lagu apapun itu ceritanya, pasti itu pesan yang disampaikan itu pasti ada pesan yang mau disampaikan lewat itu tadi, lewat syair-syair lagu itu. Pasti ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita yang mendengar. Kalau dia seorang pencipta lagu ya, pastinya ada yang ingin yang ingin disampaikan, diungkapkan lewat nyanyian itu, ya seperti itu. Ya, keunikan ini karena kita akan mempelajari ya di daerah kita, karena kita tinggal di daerah Karo, jadi mau tidak mau anak-anak Bapak yang beda suku harus juga menyesuaikan ya. Keunikan Rengget ini di daerah Karo kita ada keunikannya Rengget. Ya, kalau di daerah lain itu di Jawa ada sinden ya. Kalau di siapa lagi yang tahu? Coba, kalau di Simalungun ada suku Simalungun ini. Ada, Pak. Ya, kalau Simalungun apa itu keunikannya itu? Setahu saya, Pak, keunikannya namanya teknik Inggo. Iya, ini ya, Dian pintar ini. Berarti mencintai sukunya ya. Oke. Itu dia. Jadi kalau di Karo itu ini keunikannya ya, yaitu Rengget. Ya. Ya, coba nanti ini dilihat Rengget itu kayak mana. Bapak akan putarkan. Ini ya. Sudah nampak anak-anak Bapak? Sudah, Pak. Videonya sudah? Videonya sudah? Video enggak, Pak, tapi suaranya ada. Cuma suara saja, Pak. Suara aja. Iya, tunggu ya. Sabar. Ini sudah nampak? Sudah, Pak, sudah. Sudah? Sudah, Pak, Coba. sudah. Sudah, Pak, tapi belum mulai. Ya nanda itu yang ibu MG dengan pengadun-ngadun ke iba sebagai indah kita libur muntah-muntah sila si tenah kenai kuku pasu-pasu ya baliras batang kayu si turang dera. Ya, itulah bentuk Rengget ya, itu seperti itu. Udah bisa dilihat tadi kan, anakku? Sudah, Pak. Bisa dilihat. Nah, Sudah, jadi Pak. seperti apa dia ya? Mendayu-dayu ya. Nah, mungkin yang di materi ajar yang Bapak sampaikan itu, yang Bapak berikan,
Sudah kalian lihat, karena ada linknya di situ, Bapak buat. Jadi, supaya lebih mempermudah kalian ya, anak Bapak. Kembali kita ke materi selanjutnya. Ya. Ini, fungsi lagu daerah. Beberapa fungsi lagu daerah. Ya. Yang pertama, sebagai sarana upacara adat. Ya. Yang contohnya itu, kalau Bapak ambil contohnya dari daerah Karo, lagunya Baba Kampil namanya ya, Baba Kampil. Ini juga ada linknya nih, Bapak buat. Ini Bapak harapkan juga untuk anak-anak sudah dibuka ini linknya nih, ya, sudah dipelajari, ya, sudah dipelajari linknya nih. Jadi ini contohnya Baba Kampil. Ini upacara perkawinan adat Karo. Ya, biasanya dalam perkawinan ini Baba artinya membawa, Kampil artinya tempat sirih, ya. Udah, tempat sirih. Ini untuk acara adat perkawinan untuk di masyarakat Karo. Bapak akan tampilkan, ya. Ini udah nampak, Bapak? Sudah nampak lagunya, Nak? Sudah, Pak, tapi Udah, belum Pak. terputar. Ini udah? Loading, Pak. Sudah nampak lagunya kan? Sudah putar? Gambarnya loading-loading, Pak. Oh iya, ini. Mungkin karena hujan, Pak, sinyalnya hilang-hilang. Ya. Nampak tadi, Nak? Jaringan ya mungkin ya. Iya, Pak. Pak, jaringan mungkin Tadi. Pak, makanya nggak lihat. Iya. Itulah kalau risikonya kalau yang daring ini ya. Oke. Iya. Lanjut. Ini kita lanjutkan. Ya, sebagai musik pengiring tari ya, sebagai musik pengiring tari. Tadi sudah Bapak putar tadi lagu ini contohnya tari Pisau Surit. Ya, salah satu tarian dari suku Karo, Sumatera Utara ya. Ini tarian ini digunakan untuk menyambut para tamu kehormatan. Ini tadi udah Bapak jelaskan ini. Ini arti Pisau Surit adalah burung yang bernyanyi. Tarian ini menggambarkan seorang gadis yang sedang menantikan kedatangan sang kekasih. Ini ya, orang yang disayangi. Jadi itu juga lagu Pisau Surit ya. Ada juga lagu Pisau Surit. Ini sebagai musik pengiring tari, tari Pisau Surit juga ada. Tadi sudah Bapak jelaskan di awal ya. Ini ada link videonya juga. Ya, jadi anak-anak Bapak semoga ya sudah semua melihat ini biar mempermudah untuk bahan pembelajaran kita hari ini, biar kalian juga cepat dapat mempelajari. Karena minggu depan kita udah mempelajari, udah bernyanyi lagu-lagu daerah. Ya, untuk ini hari ini kita masih materi. Ya. Yang berikutnya sebagai media hiburan. Sebagai media hiburan ya. Coba ada yang bisa membaca? Bisa, Pak? Ya, coba. Siapa itu? Dia angkat tangan Saya, siapa? Oh, saya Cihur, Pak. Iya, Ya, Pak. coba baca nah, Cihur. Sebagai media hiburan, lagu daerah juga biasanya digunakan dalam permainan tradisional. Berikut ini adalah lagu daerah yang berfungsi sebagai media bermain. Contohnya perkolong-kolong adalah
Kesenian suku Karo dari Sumatera Utara yang diperankan oleh sepasang pria dan wanita sebagai penyanyi dan sekaligus sebagai penari pada acara Gendang Guru-Guru Aron. Selain bernyanyi dan menari, kehidupan perkolong-kolong dalam acara Gendang Guru-Guru Aron juga sekaligus mampu saling berbalas pantun yang berisikan nasihat dan canda dengan tujuan memberikan hiburan kepada para penonton. Ya, itu tadi contohnya perkolong-kolong sebagai media hiburan. Ada yang sudah pernah melihat perkolong-kolong di sini? Siapa, yo? Saya, Pak. Pernah menonton secara langsung, Cihur? Iya, Pak. Di mana pernah melihat perkolong-kolong, Nak? Pas pesta, apa namanya, Pak? Pesta buah ya? Di pesta kerja tahun gitu ya? Iya, Pak. Kerja tahun, Pak. Di Brastagi, Pak. Iya, itu ya. Itu sebagai acara Gendang Guru-Guru Aron. Itu juga ya. Ini nanti di sini perkolong-kolong ini ya, biasanya kenapa dibilang hiburan? Ya, karena diisi dengan sepasang dia di sini bernyanyi sambil ada nanti sebagai seperti pantun gitu dia. Nah, jadi kadang di pertengahan lagu hanya musiknya yang main sedikit dengan volume yang dikurangi baru di situ. Jadi tidak bernyanyi, tapi kadang diiring nyanyi, kadang gitu dia. Jadi sebagai hiburan, kadang juga membuat lelucon di sini untuk mengisi lagunya, kadang juga seperti itu ya. Jadi coba Bapak ini kan ya, Bapak tampilkan contohnya videonya. Nampak videonya, Nak? Folder, Pak. Folder ya. Oke. Ini Bapak rasa udah nampak ini. Udah nampak? Udah, Pak. Udah. Ini ya, coba diperhatikan. Inilah perkolong-kolong. Kiraan dua kerondong dosen dah merandal. Asang kukira kami imbangku. Lo mungkin kita rasa adu. Tahan sekali dah. Pernanden peninggaran dah. Sengaja kena kali piu. Mulai tahun enda. Lagi jenda satu mantadingan. Oke, itu dia tadi ya, perkolong-kolong. Ya. Sekarang kita lanjutkan, itu contohnya tadi. Ya. Ya, ini sebagai media komunikasi ya, lagu Erkata Bedil. Lagu Erkata Bedil. Nanti Bapak putar sekalian ini karena ini masuk ke dalam tugas di LKPD. Nanti sekalian di sini Bapak putar lagunya. Ya, lagu Erkata Bedil. Ya, jadi ini yang fungsi musik yaitu sebagai media komunikasi ya, untuk media komunikasi antar penyanyi dan pendengar. Teknik gaya bernyanyi yaitu unisono ya. Nah, salah satu teknik bernyanyi berkelompok dengan satu suara, satu jenis suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Itu dia. Ini. Jadi ini udah kalian baca di rumah. Teknik menyanyi yang digunakan dalam lagu daerah ada artikulasi ya, ada artikulasi. Terus intonasi, teknik pernapasan ya. Ya, terus ada pernapasan dada, pernapasan perut, diafragma. Itu dia. Ya. Ini ada link video. Itu. Ya, jadi sekarang ini kita akan membuat kelompok ya. Yang kelompok pertama Titin, Teti, Galumbang, Lukman. Yang kedua Cihur, Bernando, Rani, Dian. Ya, coba didiskusikan ya video tadi.
Sudah, Pak. Ya, silakan dipresentasikan untuk kelompok 1. Baiklah, Pak. Saya kelompok 1 akan mempresentasikan hasil ini. Ya. Oke, Pak. Hasil tugas kelompok kami. Untuk keisiannya ya, Pak. Yang mana anggotanya Titin, Teti, Galumbang, dan Lukman. Dari gayanya tadi, yang pertama judul lagu Senang Gartulo berasal dari daerah Sumatera Utara, keunikannya digunakan mengiring dan menyambut tamu. Kemudian Padang Wulan dari Jawa Tengah, suaranya membuat hati senang karena ciri khas daerahnya lemah lembut seperti biasa digunakan memberikan pertunjukan daerah. Kemudian yang ketiga lagu Pisau Surip berasal dari Tanah Karo, perpaduan antara lagu Pisau Surip dan tari Pisau Surip biasanya digunakan untuk menyambut para tamu. Kemudian di sini saya dan teman-teman menganalisis data dari video 1 dan video 2. Video 1 judulnya Soleram, daerah Riau. Pangdam Bulan berarti dari Banyuwangi, Jawa Tengah. Ya, Korambayangku dari Papua. Kemudian Kata Bedil dari Karo, Sumatera Utara. Kemudian pendapat kami dalam video kedua tersebut adalah video tersebut menunjukkan kolaborasi penampilan alat musik tradisional modern dan mengiringi lagu Kata Bedil, di mana lagu tersebut salah satu karya dari Jaga Depari yang memiliki pesan tersirat antara kepada pemuda yang jangan khawatir selama membujang. Kemudian kesimpulannya yaitu di sini, kemudian ini daftar pustaka kami. Demikianlah penampilan dari kelompok 1. Iya, bagus. Ya, oke. Oke, mantap kelompok 1 ya. Ya, untuk kelompok 2 nanti ya harus dikerjakan seperti itu ya. Kerjakan. Nanti dikumpulkan melalui ini ya Google Drive. Nanti kalian simpan di situ untuk Bapak. Jadi kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya. Nah, jadi mungkin ada kelompok 1, kelompok 2 yang bertanya, mungkin satu orang aja tentang presentasi kelompok 1. Jelas, Pak? Jelas. Oh iya. Ya, berarti kelompok 2 juga sudah ya. Nanti jangan lupa nak ya dikumpulkan ya melalui Google Drive. Oke. Oke. Mungkin hanya sekian ya yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah walaupun di masa pandemi sekarang ini ya, tetap dipelajari. Jangan lupa tugas-tugasnya, tagihannya secepatnya dikumpul. Nanti kita jumpa di WA group nanti ya. Siapa yang mau bertanya yang mungkin kurang pembelajaran kita kali ini, ditanya aja di situ nanti di WA group. Nah, jadi kesimpulannya semuanya ya. Ya, jadi nanti dikumpulkan semua tugas-tugas kelompok maupun individu. Mungkin hanya sekian yang untuk pertemuan kita kali ini. Kita lanjut untuk minggu depan ya. Sebelum kita selesai, coba siapa yang mimpin doa pulang? Galumbang, Pak. Ya, Galumbang. Oh, Galumbang sekarang. Silakan Galumbang. Buat teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut saya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak Bapak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak.